dan iya, saat ini kita memang memasuki belantara hutan pedalaman guna mengeksplorasi, mengedukasi, serta mempublikasikan berbagai tinggalan monumental yang jarang terekspos di tengah-tengah masyarakat. Misalnya banyak sekali lorong-lorong rahasia. Mari kita telusuri. Nah, ini. Kita saat ini berada di ketinggian 1500 mdpl di sekitar area tengah dari puncak Gunung Welirang, ya, yang cukup magis dan cukup angker. Nah, ini coba kita teliti bersama-sama. Beberapa pohon berduri juga cukup banyak. Ini adalah pohon-pohon durian, sehingga kemudian kita harus pakai pakaian yang safety, terutama memasuki hutan, sepatu, terutama topi, ya. Nah, ini dan beberapa hal yang cukup unik dan cukup misterius adalah gua-gua yang cukup terlantar di dalam pelukan alam. Semak belukar telah menimbun semuanya, menimbun sejarah peradaban masa lalu. Nah, banyak hal yang memang sangat misterius, ya, karena tanah di sini itu hampir-hampirnya seperti tanah apa ya, tanah ini banyak apa namanya, kompos, tanah kompos, ya, tanah kompos. Lah, kita memasuki sebuah lorong yang sangat misterius, ya, yang sangat menggelitik kita semuanya. Namun ada jejak-jejak yang sudah dijelajahi oleh manusia. Nah, cukup lebar gua ini, ya. Banyak hal yang kemudian berkembang di masyarakat dari segi mitos, legenda maupun pengalaman mistis ketika memasuki lorong-lorong seperti ini. Namun kemudian jejak artefaktual kesejarahannya, jejak empiris, ya. Nah, kita akan mendapati sesuatu yang cukup unik. Gua ini cukup besar dan cukup lebar. Sekali lagi kembali kepada pelukan alam, selain kemudian dikelilingi oleh semak belukar dan akar-akaran yang bergelantungan, gitu ya. Ada beberapa jejak mistis, antara lain jika gua, ada kepercayaan masyarakat, jika mulut gua dihuni oleh sarang burung gagak seperti ini, ya, ini kemungkinan sarang burung gagak, itu artinya gua ini cukup mistis dan cukup angker. Entah apa yang ada di perasaan dari burung gagak, kita juga sulit membacanya karena burung gagak memiliki naluri sendiri. Namun burung gagak yang kemudian membuat sarang tepat di tengah mulut gua ini menjadi persoalan di luar nalar kita, kan gitu, ya. Nah, ada beberapa hal kita masuki gua ini. Nah, jadi gua ini ternyata sebagian besar dinding-dindingnya ini adalah tanah, yang artinya gua ini kemungkinan tidak recommended untuk dibuat wisata atau penjelajahan, karena apalagi pada musim penghujan dan musim angin tentu akan terjadi rembesan-rembesan air yang mengakibatkan berat dan gaya gravitasinya cukup kemudian bisa menjebol dan meruntuhkan dinding-dinding gua. Nah, ini
ini beberapa tumpukan yang aneh di sini ya. Ini tumpukan apa? Misterius. Kemungkinan juga ini jejak rumah binatang ya. Nah, kita juga harus hati-hati memasuki gua seperti ini ya. Nah, jadi dinding-dindingnya kita tahu lapisan-lapisannya jejak kemudian terjadi bencana sekitar lebih dari 1000 kali yang itu berhubungan dengan erupsi Gunung Welirang. Ada jejak abu vulkanik di sini. Nah, coba kita memasuki ya. Rahayu, Rahayu. Ini banyak bongkah-bongkahan boulder-boulder ya, dari reruntuhan samping, dari reruntuhan kiri. Lah ini lampu kita sudah mulai kiyep ya Kang. Iya Kang. Tapi kamera masih terlihat terang ya. Oh ya, kalau terlihat terang kamera ini sudah kiyep sekali. Nah, sudah kiyep kamera kita. Kemungkinan penjelajahan kali ini kita mungkin bisa mengakhirinya ya. Dan kita ini gua terakhir dan dinding-dindingnya memang cukup lah Kang emas ya. Nah, kita menemukan emas ya, emas asli nih Kang. Iya. Nah, ini Kang emas Kang, bergemerlapan. Aduh. Kan, naik. Bisa naik Kang. Lah ini Kang. Jadi ini kita menemukan semacam lapisan emas yang ada di dalam gua ini. Nah, sehingga kita secara artefaktual bisa menyimpulkan kalau gua ini sebenarnya juga merupakan tambang emas pada masa kolonial juga, atau pada masa kerajaan Singosari Majapahit ya. Nah, ini luar biasa sekali ini. Nah, ini. Coba Kang kita lanjutkan perjalanan kita, selain kemudian kita menemukan semacam lapisan urat dari emas. Nah, ini ya, urat emas ini ya. Iya. Coba Kang, kita lebih memasuki gua, dan urat emas itu ternyata tidak hanya di sini, kemungkinan ada di beberapa lokasi. Ayo kita memasuki Kang. Jadi hati-hati. Kita tidak mau mengambil apa-apa, termasuk kemudian melakukan eksploitasi itu bukan kita, karena kita semata-mata edukasi sejarah. Artinya leluhur kita pernah beraktivitas di sini. Cuman masanya kita itu belum menemukan hal yang pasti. Namun di sini banyak sekali semacam tinggalan berupa kayu-kayu, balok-balok kayu cukup banyak. Di dalam juga. Ini lagi Kang, lebih besar Kang. Banyak Kang itu Kang. Iya Kang, coba lihat ke sini Kang. Nah, di sini kita menemukan serat emas lagi. Nah ini. Iya, gemerlap sekali ini. Di kamera, Kang? Iya, di kamera terlihat gemerlap sekali ya. Di faktanya juga terlihat gemerlap ini Kang. Nah, ini lebih besar lagi serat emas di sini. Nah, ini ya. Ya. Luar biasa ya. Serat emas di sini cukup besar dan cukup luar biasa sekali. Dan sekali lagi, lokasi ini tetap kita rahasiakan, tetap semacam mata kita adalah edukasi. Dan berbagai macam mitos yang berkembang di masyarakat, baik itu ular berkepala manusia, ular naga antaboga, angin karma yang menghuni gua ini, kita tetap sikapi secara arif bahwasanya, loh ini Kang, ada lagi Kang. Iya Kang, coba di bawah ini ya, apakah ini memang pernah semacam penambangan ya pada masa kuno? Coba kita ke atas. Lah ini ada serat-serat emas lagi, beberapa butiran-butiran emas yang kemudian jika kita terkena lampu akan menyala ya, memantulkan cahaya. Ada beberapa lapisan itu kan emas. Ini bagian atas, nggak tahu pada lapisan dinding kiri dan kanan. Kita coba mencari mana kiri, nggak ada Kang. Ini juga gemerlap Kang. Oh ya, luar biasa sekali. Berarti ini banyak kayu-kayu yang ada di bawah Kang. Nah, ada jadi di sini. Kita juga tidak mau mengambil apa-apa, semata-mata dugaan sementara gua ini semacam penambangan emas atau permata, tapi kita juga perlu kaji literasi dan sejarah pada masa lalu. Dan ini memang benar-benar jika kita lapisi, itu adalah semacam ada lapisan-lapisan tanah ya. Nah, ini ternyata adalah semacam pasir malang atau pasir jejak
vulkanik pada masa purba yang kemudian ini ada batuan di bawahnya. Ya, ini berlapis-lapis. Ini artinya pada masa purba yang lampau ini ada semacam erupsi dari gunung, aktivitas vulkanik dari Gunung Welirang, kemudian tertutup lagi, tertutup lapisan lagi, tertutup lapisan lagi, dan seterusnya. Dari dinding gua inilah kita bisa mengenal lapisan stratifikasi tanah. Ya, ini luar biasa sekali. Dan ini juga gemerlap, Kang ya. Iya, gemerlap. Jadi kita menemukan sebuah dinding yang sangat bergemerlapan ya, penuh dengan hal-hal yang mistis. Ini apa ini, Kang? Ini jejak pahatan-pahatan juga ini. Kemungkinan ini jejak reruntuhan dari atas ini, Kang ya. Nah, ini. Nah, ternyata tetap kita berbagai macam temuan semacam emas atau permata di dalam gua, kita bukan aktivitas kita untuk mengambil ya. Kita semata-mata eksplorasi, edukasi aja, terutama mengingat sejarah para leluhur kita dalam berbagai macam potensi di Nusantara yang cukup berat, yang cukup besar. Artinya memang semacam kerajaan Majapahit, Singosari itu mampu menjadi negara besar, negara adidaya dengan potensi alamnya, baik itu tambang maupun potensi kekayaan pangan dan bahan-bahan makanannya. Hal-hal seperti ini tetap kita sikapi dengan bijak. Kemungkinan memang hal-hal seperti ini memang ada sosok penghuninya, semacam ular raksasa dan lain sebagainya ya. Tetap kita harus sikapi dengan bijak. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.